Perjuangan Timnas Esports Indonesia di ajang SEA Games 2021 di Vietnam telah berakhir dan secara keseluruhan ada 6 medali yang berhasil disumbang cabur esports. Dan bagaimanakah masa depan esports di Indonesia? Untuk membahasnya sudah bergabung secara virtual bersama kami Kepala Pelatih Timnas Esports untuk SEA Games 2021, Richard Permana. Selamat malam Mas Richard, apa kabar? Mas Richard? Belum kedengaran suaranya nih Mas. Mas Richard ini masih ada di Hanoi, Vietnam. Belum pulang berarti. Halo Mas Rizky, selamat malam. Udah nih terdengar. Selamat malam Mas Richard. Ini gimana Hanoi cuacanya malam ini? Malam-malam. Hujan berembun. Oh, hujan berembun. Sama, tadi di Jakarta sini juga sempat mendung. Berarti mirip-mirip nih ya. Oke Mas, kita bahas soal SEA Games 2021 kemarin. Ini kan total berarti ada 6 medali ya. 2 emas, 3 perak, 2 perunggu. Ini kan sebenarnya kalau bicara soal targetnya agak jauh nih ya. Tapi melihat perjuangan kemarin teman-teman di SEA Games 2021, gimana dengan hasil ini? Ya, dinamikanya kan tetap ada. Kita memang sudah expect dinamika akan terjadi seperti ini. Dan untuk nomor yang ditargetkan emas, beberapa ada yang meleset dan beberapa ada yang on point. Kita berhasil meraih 2 emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Untuk satu nomor unggulan kami yang seperti misalnya Mobile Legends, itu juga kami harus terpaksa melayangkan protes karena di final kami mengalami berbagai kendala teknis. Dan juga untuk nomor yang belum berhasil, misalnya PUBG Mobile Solo, kita targetkan emas, meleset ke silver. Itu juga perjuangannya memang susah sekali, berat sekali, karena itu memang game Battle Royale. Untuk kita dapetin silver, itu kemarin kita juga, dari saya pribadi, saya bersyukur sekali kita bisa finish di silver. Oke, emang saingan terberatnya dari negara mana sih Mas kalau di Asia Tenggara? Filipina itu jago-jago Mas. Terus Thailand juga jago-jago. Tuan rumah Vietnam juga jago. Untuk misalnya kita bicara Mobile Legends, memang Filipina memang dari kemarin memang menang terus. Di sini kita berharap kita bisa mematahkan dominasi mereka, namun ternyata di game keempat juga kita mengalami banyak gangguan sehingga kita masih gagal untuk mengukir medali emas untuk nomor Mobile Legends. Untuk PUBG Mobile Team, jujur kita luar biasa sekali prestasinya, patut diapresiasi sangat. Untuk Free Fire juga kita sangat mendominasi. Untuk FIFA memang tantangannya di sana ada Thailand, juara dunia. Untuk nomor satu lagi yang kita ikutin Crossfire, itu Vietnam kuat sekali. Tuan rumah berarti cukup kuat kemarin ya. Tapi Mas, kalau melihat sendiri dari catatan kemarin dari Timnas Esports kita di SEA Games 2021, apa saja sih catatannya atau yang perlu diperbaiki mungkin buat kompetisi berikutnya, internasional khususnya? Ya, catatannya mungkin kita akan perbaiki di sistem perekrutan, sistem seleknasnya, lalu nanti pelatnasnya juga kita akan tingkatkan juga level pengembangan atletnya atau pengembangan timnasnya, sampai mungkin sistem latih tandingnya, lalu sampai pengawalan ketat pada saat kita bertanding nanti di event multi-event selanjutnya. Mungkin seperti itu sih Pak. Oke, berarti ada pelatnasnya, ada seleknasnya, tapi saya penasaran deh. Kalau misalnya mungkin olahraga yang misalnya badminton, kita kan tahu ya kayak ada prosesnya, ada audisinya, ada pelatihannya. Nah kalau e-sport sendiri ini proses seleksinya, pembinaannya seperti apa Mas? Biasanya normalnya atlet-atlet ini kan akan berlaga, berjuang, atau berlatih, bertanding itu di level klub terlebih dahulu. Nah level klub ini akan bertanding di event-event komunitas, liga swasta, atau ikut kejuaraan dunianya yang sudah diselenggarakan menahun oleh para publisher game tersebut, seperti itu. Lalu ketika sebuah level tim nasional membutuhkan atlet terbaik, maka kita tinggal menseleksi atlet-atlet mana saja yang selama ini sudah berprestasi tingkat internasional atau mana yang masih di level tingkat nasional. Lalu kita kumpulkan mereka semua ini ke suatu seleknas. Lalu ketika mereka lolos dari seleknas, kita masukin ke pelatnas. Nah di pelatnas ini baru digembleng oleh tim kepelatihannya, sehingga mereka layak untuk membela tim nasional Indonesia untuk menghasilkan prestasi terbaik. Jadi digemblengnya itu ya main gitu ya? Ya, digemblengnya main. Kalau main sih mereka udah pasti main. Paling mereka tuh udah pasti jago banget. Kita tuh cuma tinggal bantu level up mereka dari sisi-sisi lain yang mungkin selama ini belum mereka rasain, atau mungkin mereka belum sentuh juga, mungkin mereka juga belum pernah rasain dan lain sebagainya. Itu kita siapin semua.
Nah, kalau misalnya kendalanya sendiri dari para atlet kita tuh apa, Mas? Sejauh ini belum bisa maksimal kemarin di SEA Games 2021. Kurang latihan kah atau gimana? Ya, contoh untuk misalnya nomor pertandingan FIFA Online dan nomor pertandingan Crossfire, kendalanya itu servernya itu sudah tidak ada di Indonesia. Artinya publishernya sudah tidak berada di Indonesia. Jadi ketika kita mau latihan, pada saat kita mau mulai pelatnas, itu kita harus nyari VPN yang dapetin ping terkecil ke server Thailand atau ke server Filipina. Pada saat kita bertanding pun pingnya itu sekitar 60, 70 gitu ya. Kalau untuk FPS seperti Crossfire itu 60-70 itu udah sedikit ya kurang ideal lah Pak. Idealnya kan harusnya misalnya kita latihan ke server Singapura itu bisa pingnya bisa 19 ms atau 21 ms gitu ya. Untuk FIFA Online juga ada kendala bahasa karena latihannya itu kan bahasa Thailand. Memang kita sudah hadirkan interpreter untuk kita translate semua bahasa Thailand menuju bahasa Indonesia sehingga mereka bisa setting setiap strateginya sesuai yang pelatih mau gitu ya. Terus kendalanya ya lagi-lagi lebih ke kalau 2 game itu memang kendalanya memang game-nya memang sudah tadi ada di Indonesia, tetapi kita punya atlet-atlet profesional yang memang memiliki rekam jejak yang luar biasa di game tersebut. Oke, terakhir nih Mas, mungkin kompetisi terdekat yang skalanya nasional dan internasional yang mungkin apa ya bisa jadi perhatian para atlet e-sport di tanah air apa aja? Banyak sekali sih Pak. Kalau saya lihat ada beberapa atlet FIFA kita sekarang mungkin lagi ke Doha, ke Qatar ya, lagi tanding kejuaraan dunia mungkin. Lalu Mobile Legends kayaknya ada tingkat kawasan Southeast Asia, terus nanti juga ada kejuaraan dunianya juga. Lalu untuk PUBG Mobile juga akan level Southeast Asia, lalu ke tingkat dunia. Terus untuk Free Fire baru saja selesai tingkat dunia. Habis ini mungkin season reset menuju Liga Nasional kembali, terus kejuaraan dunia lagi. Terus untuk apa lagi ya Pak? Banyak sih, game banyak sekali Pak. Banyak ternyata kompetisinya ya, berarti kalau bisa dibilang nih agak serius menurut tadi ada kompetisi internasionalnya. Berarti sebenarnya e-sport ini bukan cuma rekreasi gitu, tapi bisa jadi profesi. Setuju, Mas Richard? Setuju Pak, karena kalau dulu kita main mungkin masih sekedar hobi, kalau sekarang udah bisa jadi suatu profesi. Bahkan ini adalah menjadi sekarang udah jadi olahraga prestasi seperti itu. Bahkan nanti di bulan Desember ada kejuaraan dunia IESF itu digelar oleh PBSI dan tim Garudaku itu di Bali Pak nanti Desember. Oke, jadi kalau misalnya mungkin di rumah dimarahin mamah gitu ya karena main game terus, nanti mungkin bisa dibuktikan prestasinya, ada hasilnya gitu ya. Baik, kalau gitu. Terima kasih Mas Richard Permana, Kepala Pelatih Timnas e-sport untuk SEA Games 2021. Salam sehat dan selamat beraktivitas kembali. Siap.